Ini ada pertanyaan penting banget nih. Mungkin pertanyaan ini nih yang paling dibutuhkan nih dari pendengar kita nih. Gimana sih sebenarnya cara ngafal Quran yang baik dan benar gitu ya? Ya berdasarkan pengalaman ente gitu. Itu gimana tuh? Sedikit sedikit jumlah ngafalnya, tapi banyakin ngulangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di podcast Kisah Kamu episode ke-6. Episode kali ini kita akan mencoba konsep baru di podcast ini. Konsepnya itu bakal ngobrol-ngobrol santai sama orang-orang yang mungkin mempunyai kisah unik dan inspiratif. Kita coba menggali ilmu dan pengalaman dari tamu yang akan kita undang. Nah, pada edisi kali ini, kita akan mengundang salah seorang sahabat saya. Dia adalah Teku Reza Pahlevi. Teku adalah mahasiswa Lipia yang merupakan lulusan pesantren Islam Al-Irsyad angkatan 27. Dulu kami sempat satu SMP, bahkan satu kelas pas kelas I'dad Lugawi, yaitu kelas persiapan bahasa. Dan kebetulan kami juga dari satu organisasi yang namanya Organisasi Ahlan Magazine. Kita sama-sama di divisi reporter saat itu. Saat ini, Teku sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran dan telah memiliki beberapa sanad kiroat. Dia juga sudah sering menjadi juara lomba Al-Quran, mulai dari tingkat sekolah hingga tingkat nasional. Insya Allah, edisi kali ini kita akan sharing-sharing santai seputar kisah belajar Al-Quran, motivasinya menghafal Al-Quran, serta tips dan trik menghafal Al-Quran yang baik. Harapannya, semangat dan motivasi ini bisa menular kepada kita semua. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum, ahlan Teku Reza Pahlevi. Waalaikumsalam, Farfat. Kayak hal? Bekhair ya? Alhamdulillah, bekhair. Ente apa kabar nih? Alhamdulillah baik, nah alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang kegiatan apa aja nih? Lagi di mana nih? Juga ngajar di salah satu rumah tafidz di Bogor, di Masjid Al-Ikhlas, tepatnya di Taman Sari Persada. Masya Allah. Jadi selain mahasiswa nih, sekarang jadi ngajar juga gitu ya di Bogor gitu ya, Masya Allah. Ya di Bogor, ya. Masya Allah. Nah, ini kan kita kayak yang udah dijelasin tadi nih di Mukaddimah nih. Nah, kita nih pengen ngobrol-ngobrol nih, ya ngobrol santai lah tentang gimana cara ente belajar Al-Quran, gimana step by step-nya gitu. Nah, ini kita langsung aja ya. Anda pengen tahu sih, cara ente belajar Al-Quran tuh gimana sih dari awal gitu sampai ente bisa, ya Anda bilang mahir lah sekarang gitu. Nah, itu step by step-nya tuh gimana tuh? Mungkin ente bisa sharing lah, sharing santai gitu, sharing santai. Sering santai ya, tapi kalau disebut mahir juga enggak sih. Enggak, Oh kalau ya, mahir ya Masya Allah, biasa Masya aja. Allah. Mulai ngafal Quran ya pasti kita semua mulai ngafal Quran dari kecil ya. Kita ngafal Al-Fatihah kan dari kecil juga ya. Jadi kan ngafal Quran. Tapi kalau mulai serius ngafal Quran itu ya mulai ketika kelas 7 SMP. Ketika itu ya termotivasi setelah membaca bukunya Insinyur Abdul Qasim. Judulnya itu Hmm. menghafal Al-Quran dalam sebulan kalau nggak salah gitu judulnya. Kayak Fatah Fadul Quran fi Syahr. Masya Allah. Jadi buku itu bicara tentang apa itu bukunya kok bisa sampai motivasi ente gitu, ngafal gitu? Maksudnya itu apa gitu isinya? Secara umum dia berbicara tentang keutamaan-keutamaan penghafal Quran dulu dan setelah itu ditulis kisah-kisah mereka yang sudah menghafal Quran dan mereka yang hafal Quran sebulan sih. Walaupun ya Masya Allah. walaupun ya di satu sisi itu memotivasi anak untuk menghafal Quran, di sisi yang lain ya otak anak nggak sampai segitu bisa ngafal sebulan, nggak juga gitu. Sebelumnya tidak punya basic hafalan gitu nggak? Pas lulus SD gitu udah ada basic hafalan nggak sebelumnya? 3 juz waktu itu nggak salah, 3 juz 5 juz dari Lulus belakang. lulus SD 3 juz atau 5 juz gitu ya dari Ya, belakang gitu ya? Terus mulai start serius ngafal berarti pas SMP gitu ya? pas Pas kelas 7 SMP. tepatnya gitu. Iya, Nah, itu kan kayak yang kita tahu bersama tuh, Albina tuh kan padat banget ya jadwal belajarnya, kita dari pagi sampai jam 3. Nah, itu ente gimana tuh ngatur waktunya ente buat ngafal gitu? Sedangkan ya tahu sendirilah kegiatan kita kan banyak banget tuh. Nah, ente gimana tuh ngatur waktu ente buat ngafal? Ente kapan ngafal atau gimana gitu caranya gitu? kalau anak dulu pagi pagi hafal Quran dan murojaah kalau masih ada waktu, sisa waktu sebelum siap-siap berangkat sekolah kita menghafal dan murojaah juga. Jadi awal kegiatan kita itu harus ke Quran dulu gitu. Jadi prioritaskan Quran dulu. Karena ketika udah nanti misalkan siang, sore udah padat kan, apalagi udah sore nih habis kita belajar, lihat orang-orang pada main, terus juga kita kondisi udah capek, ngafal pun ya ala kadarnya Islam gitu kan. Nah,
Makanya kalau ngafal Quran tuh bagusnya emang pagi sih, bagus, pagi. Jadi sebelum mulai apapun, yang kita lakukan pertama Quran gitu ya? Betul, Poinnya gitu ya? ya, Itu sebenarnya kalau pagi aja kita mau fokus manfaatin pagi itu bisa gitu ya berarti ya? betul. Poinnya gitu Tapi kan ya? masalahnya, Nah, kebanyakan kita tuh ngapain pagi? tidur Tidur. ya kan? Iya Jujur iya aja iya. kan kayak gitu kan, kita Iya iya. kebanyakan tidur. Heeh. Apa gitu yang bisa bikin ente semangat gitu? Nggak kayak mungkin, sebagian santri mungkin kan tidur kan ya. Nah itu ente apa gitu yang kok buat ente nggak tidur gitu? Maksudnya mau loh capek-capek buat ngafal gitu. Nah itu mungkin bisa ente sharing tuh, gimana tuh? Kayak ba'da taufikillah, mmm, motivasi dari guru juga bener emang banget, Mmm, bener-bener motivasi, "Ayo ayo ngafal." Bahkan ketika itu, ketika kelas 7 alhamdulillah dalam setahun tuh 12 juz kalau nggak salah. Masya Allah ya. Jadi benar-benar ini banget itu, nggak boleh diperhatiin gitu. Itu berarti dalam waktu 1 tahun ente bisa dapat 12 juz ya dengan hafalan di pagi hari aja gitu ya? Iya di pagi hari. Oh iya. Nah sebelumnya ana pengen nanya nih, sebenarnya apa sih sebenarnya, motivasi pribadi ente gitu loh, ente buat ngafal Quran tuh sebenarnya apa gitu? Nah, penasaran ana maksudnya motivasi ente apa gitu? Termasuk motivasi dari orang tua juga ya, kata mama dulu, mmm, usahakan ngafal Quran, karena Al-Quran tuh mencakup semua ilmu, kata mama kayak gitu. Mama sih nggak hafal Quran, cuman beliau yang memotivasi banget untuk hafal Quran gitu. Jadi kalau misalkan Al-Quran udah kepegang nih, insya Allah yang lain sahal, mudah insya Allah itu. Pegang Al-Quran bisa pegang segalanya gitu ya poinnya? Insya Allah. Ya Allah, masya Allah, bener bener. Jadi kalau sebenarnya poinnya gitu, kalau kita apalagi ya kita yang belajar agama gitu, maksudnya kita yang penuntut ilmu syar'i, ya dalil apa sih kan Betul, qalallah, itu ya, qala Rasul, ya dia kita udah megang qalallah udah semua, udah aman ibaratnya udah faktor, dukungan dari orang tua nih memang besar banget ya besar buat banget ya. inti proses ngafal gitu. Nah singkat cerita kan inti udah 12 juz nih kalau kelas 7 kan ya. Nah terus kelas Ya. 8 gimana tuh? Nah, pas kelas 7 12 juz, baru pas kelas 8, nah baru tuh, diikutin terus lomba. Waktu itu pernah ikut lomba yang di TMII, yang Roja pertama kali ngadain, alhamdulillah juara 1 waktu itu. Itu pengalaman inti berarti ikut ikut lomba pertama di luar gitu pas di Roja itu ya? Iya, Oh, itu pekan pertama tingkat ya istilah mereka senusantara, tingkat parah, nasional gitu ya berarti ya? Itu juara satu alhamdulillah di situ ya? alhamdulillah juara 1. Juara 1. Nah, Itu kelas 8 ya? ya, kelas 8, Kelas 8? kelas 8. Setelah itu kan karena mungkin, setelah itu ikut juga lomba, lomba-lomba yang lain. Jadi kelas 8 tuh dalam tanda kutip ya, sibuk karir lomba. Maksudnya banyak lomba sini lomba sini lomba sini. Mmm, dan itu ada efek samping apa, di proses menghafal Quran. Jadi menurut ana terlalu sibuk dengan lomba, itu menyibukkan kita dari ngafal Quran, gitu. Oh gitu. Heeh, dari kelas 8 itu kalau nggak salah cuma dapat 5 atau 3 juz gitu ya, Oh, 5 atau lumayan turun 3. ya yang sebelumnya 12 gitu ya? Mhm, Dari gitu. itu tapi bukannya kalau misalnya kita ikut lomba jadi justru menguatkan hafalan yang mau kita lombakan gitu ya? Nah Maksudnya itu jadi dia, jadi satu sisi itu itu sepat, misalkan ana punya hafalan 10 juz misalkan, oke. Kemudian Ana ikut lomba ya 5 juz. Nah 5 juz ini kuat ya kan, nah iya iya itu Allah kan ya. kuat, Jadi tapi 5 juz yang lain walau alam karena ditinggalin pas karantina, gitu. iya iya iya. Ya kan apalagi di mat kita kan ada istilahnya karantina, sebelum lomba tuh ada karantina, jadi nggak belajar, nggak sama sekali nggak apa-apa, cuman ngafal, fokus ngafal gitu pokoknya. Berarti ente lulus kelas 8 itu, kelas 8 SMP itu total hafalan ente berapa waktu itu? Kalau nggak salah ya belasan, 17-an atau ya sekitar gitu Belasan kan, gitu ya? belasan. 15 ya? 15 tapi 15 udah lewat ya? 15 15 udah lewat? udah lewat, nah. Oke. Nah habis itu, naik kelas 9 itu gimana tuh pas naik kelas 9 tuh? Naik kelas 9 kan kita kalau di sana fokus mau UN ya, jadi ada les, ada privat kalau nggak salah namanya ya. Nah, lewat sana, lewat sini, Iya iya digembleng betul gitu banget ya, tuh. Masya Allah. Privat tiap Mhm. sore ya kan, Iya iya privat siap sore sore, Masya malam, Allah. jadi Malam. jadi vakum tuh ngafal Quran. Standar iya vakum, heeh, kayak cuman murojaah aja terus ngafal Qurannya kalau dulu biasa kok tiap hari konsisten, ini enggak, berkurang drastis banget dalam seminggu cuma berapa kali setor gitu. Apalagi Itu hilang ketika hilang nggak sih hafalan-hafalan sebelumnya gitu kalau kita ente stop lah istilahnya gitu, itu hilang nggak sih? Apa gimana? Apa tetap murojaah ente? murojaah ya nggak konsisten juga. Udah mulai malas itu, mulai malas tuh kelas 9, kelas 9 lah ya. Iya, Soalnya banyak distraksi juga ya, maksudnya iya, ya padat juga kita kan ya. iya.
Nah, ini start lagi kapan tuh? Setelah kelas 9 itu berarti pas kita pindah ke Alirsyad nih Pas berarti apa pindah gimana? iya, pas pindah ke Alirsyad itu sekitar pernah bukan punya hafalan, pernah setorin ya, belum pernah setorin 21, 22 lah sekitar. Jadi itu pernah storen itu berarti maksudnya ya nggak mungkin gitu ya Nggak kalau pas mungkin kita nggak ya? mungkin. Nggak mungkin. Oh, gitu. Cuman ini Pak, cuma 10 juz yang pertama alhamdulillah udah mungkin, karena waktu itu mau ikut lomba Sultan ya, lomba iya, jadi emang lomba nih menguatkan banget emang. Ya, salah satu sisi Betul, positifnya itu ya memungkinkan hafalan kita gitu ya mhm kalau ikut lomba gitu. Ya mhm. masa iya ente mau tanding, ente nggak ada bekal ibaratnya gitulah ya. Iya, betul betul. Nah, berarti ente pas masuk, Iqdad ya, kita kan satu kelas tuh, Iqdad Mhm. Wiba. Di situ ente berarti mulai dari ibaratnya ente mulai dari awal lagi tuh, apa ente ngelanjutin dulu? Apa gimana? Ana ngelanjutin dulu waktu itu. Karena waktu itu kan kita belum karena waktu itu belum dengar apa itu Sukotafid, kita kan ada Sukotafid ya. Jadi di pondok kita itu ada kayak kelas khusus tahfidz, yang mana di situ orang-orang yang ada di kamar itu tuh fokus aja dia di tahfidz gitu ya, kurang lebih gitu ya Oke, penjelasannya? iya iya, betul betul. Kayak gitu ya? Nah, Sukotafid ini pertama kali belum dengar pas masuk ke sana, jadi mau setor tuh bingung, ke siapa, gitu kan. Mhm Cuman mhm. waktu itu Ana dekat sama wali kelas kita waktu itu, Kak Suban, Mmm, dekat sama beliau, pengen setoran sama beliau, beliau juga hafid juga, masyaallah. Pengen ke masyaallah. beliau karena beliau sibuk, akhirnya dioper ke teman beliau, khidmah juga. Nah, dioper ke teman beliau, akhirnya setor ke teman beliau ini, Ustaz Fahmi kalau nggak salah namanya. Nah, cuman nggak konsisten juga, Kak, nggak konsisten, nggak konsisten. Karena kita sibuk banget, ya, Iya iya iya. Apa itu sibuk banget memang tuh. pas persiapan bahasa itu memang bener-bener kita tuh digembleng banget Digembleng banget. mufrodat, tiap pagi belajar, subuh segala macem gitu ya. Pelajaran Memang 3 tahun disingkat di 1 tahun, iya, ya kan? masya Allah digembleng 1 tahun gitu ya. Iya. Nah, tapi ente dapat berapa juz tuh pas di Idat Lugawi persiapan bahasa itu? Sebelumnya kan gini, Pak, pas semester 1 naik kayak gitu, setoran sama Ustadz Fahmi tersebut kan. Semester 2 kita masuk Sukotafid. Pas masuk Sukotafid, alhamdulillah alhamdulillah banget langsung masuk ke halaqah Syekh Dr. Abdul Latif waktu itu. Start apa namanya, masuk Sukotahfidz itu ibaratnya santri santri IL paling muda lah ya, santri Idat Lugawi paling muda yang masuk ke Sukotahfidz gitu ya intinya? Alhamdulillah. Nah itu ente pas ngulang dari awal tuh ngerasa kayak maksudnya ya kayak hafalan baru atau ya maksudnya kan gitu ya kadang ada orang gini loh, kita udah ada vakum nih nggak ngafal nih, pas kita coba Mhm. ngafal lagi, itu ngerasanya perasaannya kayak hafalan baru loh. Jadi kayak, aduh gimana gitu, kayak agak-agak susah. Nah ente ente gimana tuh ngerasainnya tuh? Kalau waktu itu kan mulai 10 juz pertama ya, 10 juz pertama alhamdulillah Oh ya, masih yang lomba kuat, ya, yang lomba itu ya? heeh, masih kuat. Mmm, Kemudian setelah 10 juz pertama, 10 juz 11 dan seterusnya itu kayak hafalan nggak disebut kayak hafalan baru sih, jadi ngafalnya nggak cepet gitu, tinggal dimurojaah lagi mmm. aja gitu, alhamdulillah sih. Lanjut ke kelas 1, kita jadi kan kalau mungkin di luar sebut 1 SMA, nah kalau di Al Irsyad itu nyebutnya 1 I'dad Muallimin gitu ya. Nah, Iya. lanjut kita ke kelas 1 I'dad Muallimin atau disingkat IM, itu ente gimana tuh hafalan ente, udah selesai kah atau belum? Oh belum, Belum ya? belum. Oh belum ya? Pokoknya ya Fat ya, pokoknya setelah dari kelas 9 IL, Lidah Heeh Lugawi, habis itu 1 IM, 2 IM, heeh. itu pokoknya fase-fasenya males. Iya, fase-fasenya males banget. Mulai apa namanya, mulai kembali lagi buat lanjutin hafalan itu buat menyelesaikan tuh kapan tuh? Pas Mulai kelas 3. mulai kelas 3 ya? Berarti kelas 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 3. 3 IM itu ente bangkit lah istilahnya ya dari Mhm. keterpurukan itulah, istilahnya keterpurukan. Iya, Dan bisa disebut gitu ya, kelas betul kan, betul. Karena kan gitu ya. pas kelas 1 kelas 2 kayak setorin yang udah pernah disetorin gitu, ya kan. Jadi belum nambah-nambah aja, segitu-gitu aja. Pas kelas Ditambah 3, lagi sibuk nah ya, kelas 2 kan ditambah sibuk banget kan ya? kelas 2 kita punya banyak ada Organisasi, Masya organisasi, Allah. Kita satu ahlan, organisasi, waduh. ahlan, jadi reporter, Masya Allah. Iya ya. Nah itu juga otomatis pasti ini ya, ngeganggu lah ya, mau nggak mau gitu ya. Mhm. Nah berarti setelah kan kita kelas 3 ini udah copot semua jabatan, ente mulai start fokus lagi pas di situ tuh berarti? Mulai start fokus sih pas kelas 3 semester awal itu udah mulai. Karena kan pas kita kelas 3 istilahnya, di organisasi kita udah paling tinggi, jadi bisa menaibkan atau mewakilkan urusan-urusan organisasi bisa ke bawah. Jadi agak bisa pas kelas 3 nih baru alhamdulillah masuk ke halaqahnya Ustadz Saad juga.
Intinya beliau Hmm. hafalnya kuat banget emang. Lulusan Hmm. beliau LC, sarjana 1 lulusan Madinah, Fakultas Quran. Hmm. Iya ya. Beliau beliau bikin buku juga tuh ya tentang metode apa namanya, Oh murojaah apa iya, gimana ya? Gitu ya, kayak Sholati gitu Lama ya? Mati. Itu Cek dia di tuh, Masya Allah. Tokopedia kalau nggak salah ada tuh. Tapi memang benar bagus banget itu bukunya itu. Jadi itu buku itu ngejelasin gimana caranya kita murojaah hafalan kita tuh ketika sholat gitu kan ya? Mhm mhm. Jadi kita pas setor tuh dulu sama beliau, kata beliau nggak boleh setor ke saya kecuali udah rawatib setelah ba'da sholat atau qabla sholat, wajib ya, semuanya totalnya 1 juz. Masya Allah. Jadi misalkan sebelum subuh kan 2 rakaat, Hmm. sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 Hmm. rakaat, sebelum asar 4 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat tambah witir, udah 20. Jadi Hmm. per rakaat 1 halaman, udah Jadi 20. satu hari tuh bisa 1 juz gitu ya? Iya, murojaah di Hmm. sholat aja gitu. Hmm. Nah, pas ente berguru sama Ustadz Saad nih kan ente dapat metode itu kan ya, jadi murojaahnya pas sholat gitu ya. Ah, Nah, juga dapat metode gimana cara mengembalikan hafalan yang udah lama hafalan yang tidak hilang. disentuh, eh, gitu kan. Iya, Jad gimana tuh? Itu pertanyaan paling banyak diulang tuh, Kak. Jadi kalau itu wah, banyak banget nih, ana udah nggak nyentuh hafalan udah lama banget nih. Itu gimana cara balikinnya tuh? Itu banyak banget pertanyaan kayak gitu tuh. Gimana tuh caranya tuh? jadi waktu itu kita disuruh setoran 2 halaman per hari, normal Hmm. 2 halaman biasa. Juga Iya. murojaah, jadi setelah setelah setor, habis itu ditanya soal-soal di juz yang udah ditentuin. Hmm. Misalkan hari pertama juz 1, hari kedua juz 2, hari ketiga juz 3. Kalau nggak lulus, berarti besok Hmm. ulang gitu. Oh, jadi misalnya nih kita setoran juz 10 nih. Nanti setelah setoran juz 10 kita ditanya tentang juz 1 gitu ya? Ditanya gitu pertanyaan gitu? Mhm, tanya. Eee, Kalau kita nggak lancar nanti diulang lagi gitu? Mhm, dan soal-soal berita Mmm. memang terkenal sulit banget, Iya, sulit Masya Allah. Mungkin banget. udah hafal ya letak-letak mutasyabihat gitu-gitulah ya, Masya yang Allah, mirip-mirip gitu. mhm, dan, untuk menggambarkan bagaimana Masya Allah kekuatan hafalan beliau itu, ketika ujian sanad waktu itu pas khidmah, ujian itu selama 2 jam, dari habis subuh sampai 7:30, full, nggak ada istirahat, nggak ada istirahat. Dan emang ana akui sulit banget. Iya ya. Kemudian beliau ini, Masya Allahnya, ngetes ana tanpa mushaf. Masya Allah. Gimana gimana? Coba contoh soalnya yang ente inget ada nggak? Contoh soalnya, kan tesnya 30 juz ya. Wa aqimus shalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sebutin Suruh doa dalam lanjutin Quran. gitu? Jadi yang awal ayatnya itu. Terus Mmm. soal terakhir tuh gimana, Bat? Soal terakhir ini. Sebutkan ayat terakhir dari setiap surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan seterusnya. Masya Allah beliau ajib, 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 Masya Allah. Dan beliau ini emang keras, sifat beliau keras. Bahkan anak belum pernah ya nangis di depan guru ketika udah Iya. dewasa, nangis di Heeh. depan guru kecuali di beliau. Tapi hasil dari itu beliau pengen kita jadi nah gitu. Masya Allah beliau. Nah itu ente, berguru ke Ustadz Saad itu berapa lama itu? Berguru ke 2 Ustadz? tahun ya. Pas kelas 3 sama khidmah. Oh, berarti 2 tahun sama Ustadz Saad itu. Nah, berarti ente selesai hafalan ente juga sama dia gitu berarti ya? Bisa dibilang gitu? Iya sama beliau dan sama di kelas 3 semester 2 tuh alhamdulillah khataman 2 kali sama beliau dan sama Syekh. Yang Sye-nya tadi kan setoran dari awal tuh, yang Mhm, awal masuk pas Iqdad Lugawi semester 2 selesainya pas di kelas 3 berarti ya? mhm, Semester 2 juga gitu ya? mhm. Mmm. Dan kalau sama Ustaz nih alhamdulillah yang jus-jus yang udah dilewatin jadi materi sama beliau kan tadi udah disebutin satu jus satu Mmm. jus. Mmm. Kemudian kalau udah kukumpul semuanya, udah kita hafal, udah beliau, tes semua satu juz, terus dites tuh semuanya. Jadi setorin misalkan ana setorin hari ini 2 halaman. Mmm. Yang biasanya dites satu juz, ini enggak langsung semuanya, paham nggak? Langsung dikumpul gitu ya? Full Langsung semuanya, dijadiin satu gitu ya? semuanya heeh. Yang udah dihafal semua Mmm. dites. Cuman dari situ kan belajar emang kalau hafalan itu ya yang kuat gitu, Fat. Iya 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 iya. Gitu. Jangan yang tanggung-tanggung lah ya, Mhm. maksudnya digas sekalian. Nah, itu jadi itu kurang lebih perjalanan hafalan ente ya dari mulai di Albina tadi kelas 7 terus
sampai berlanjut di Al-Irsyad gitu, selesainya pas kelas 3 IM. Nah, ini ada pertanyaan penting banget nih, mungkin pertanyaan ini nih yang paling dibutuhkan nih dari pendengar kita nih. Gimana sih sebenarnya cara ngafal Quran yang baik dan benar gitu ya, ya berdasarkan pengalaman ente gitu, itu gimana tuh? Konsepnya gini aja.